Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap ayah kandungnya di Lampung. Rekonstruksi digelar di Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Kedaton pada Rabu 14 Januari. Kekejaman pelaku terungkap dalam 21 adegan rekonstruksi. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Lampung, Bayu Saputro. Bisa dilaporkan seperti apa jalannya rekonstruksi anak bunuh ayah di Lampung ini dan adegan apa yang diperagakan oleh pelaku? Iya, terima kasih rekan Rima. Benar bahwasannya hari ini Polsek Kedaton melakukan rekonstruksi terkait pembunuhan orang tua atau ayah yang dibunuh oleh anaknya sendiri, yang mana terungkap adegan sebanyak 21 adegan yang diperagakan oleh Rustam Effendi selaku tersangka atau pembunuh ayahnya sendiri, Marso, 80 tahun, yang merupakan warga Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung, pada Jumat tanggal 1 November tahun 2025. Begitu rekan. Ya, Bayu, bagaimana awal mula peristiwa pembunuhan itu terjadi yang terungkap dalam rekonstruksi hari ini? Peristiwa tersebut terjadi di tahun lalu dan hari ini kepolisian melakukan rekonstruksi sebanyak 21 adegan, yang mana adegan tersebut diperagakan langsung oleh tersangka Rustam Effendi, dan adegan yang dilakukan oleh orang tua atau ayah dari Rustam Effendi yakni peran pengganti, yang mana terdapat beberapa kali sayatan, beberapa kali golok yang melukai tubuh dari korban atau ayah dari si tersangka, yang mana hingga akhirnya pelaku melakukan aksi sadisnya tersebut hingga mengenai bagian di leher hingga akhirnya nyaris putus pada saat kejadian tersebut. Begitu rekan. Ya, apa pemicu yang menjadikan pelaku ini tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri, Bayu? Iya, berdasarkan keterangan dari Kapolsek Kedaton, Kompol Budi Harto, bahwasannya yang melatar belakangi terjadinya peristiwa sadis tersebut, yang mana ayah korban atau ayah pelaku ingin mengajak si orang tuanya untuk mohon maaf, bahwasannya orang tuanya ini ingin mengajak si tersangka ini ke gunung atau ke daerah tempat tinggalnya korban yang berada di wilayah gunung, dan namun si korban ini tidak mau menuruti kemauan dari orang tuanya tersebut, hingga akhirnya si korban ini atau orang tua ini dibunuh oleh si tersangka tersebut. Begitu rekan. Baik, dari rekonstruksi yang digelar terungkap kekejaman pelaku menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri. Kemudian bagaimana hasil pemeriksaan kejiwaan dari tersangka? Tersangka diduga ODGJ, dan pihak kepolisian masih menunggu ahli untuk tindakan selanjutnya. Begitu rekan. Ya, Bayu, atas perbuatan daripada pelaku ini terancam hukuman apa? Ya, rekan Rima, atas dasar perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ini, polisi mempersangkakan pasal 338 KUHP, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Begitu rekan. Ya, terima kasih Bayu Saputro atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Melakukan rekonstruksi pembunuhan yang
terjadi di Kelurahan Rajabasa Jaya itu 21 adegan. Terus dia sempat melayunkan goloknya itu berapa kali? Sesuai adegan tadi direkonstruksi itu berulang ya. Lakukannya berulang kali. Tujuan rekonstruksi ini apa sih, Bang? Kita lakukan rekonstruksi ini supaya tergambar lebih jelas untuk kasus terjadinya tadi. Iya. Tapi hasil pelaku ini dikritik atau gimana? Iya, betul. Hasil observasi kemarin di Rumah Sakit Jiwa di wilayah Sawara, Suranyawa. Ya. Terduga pelaku ini ODJ. Tahan Rajabasa Jaya. Selanjutnya, apalagi yang akan dilakukan setelah rekonstruksi ini? Untuk tindakan kita langkah selanjutnya, menyiapkan berkas perkaranya. Kemudian kalau sudah lengkap, mungkin kita akan serahkan limpahan ke kejaksaan. Untuk yang melakukan rekonstruksi di hari ini dari Inafis Polresta, kemudian pihak kejaksaan juga hadir, saya sendiri dari Reskrim Polsek Kedaton, kemudian dari media juga hadir, termasuk saksi-saksi yang di tempat kejadian perkara. Hadir, saksi kita hadirkan ada 4. Melakukan rekonstruksi pembunuhan. Jadi gini, kan telah kita saksikan bersama ya, ada rekonstruksi terkait dengan terduga pelaku pembunuhan orang tuanya sendiri ya. Nah ini memang dari awal keterangan keluarganya memang ada kartu kuning ya, kartu kuning. Namun tadi ada 21 adegan yang terjadi, ya kan? Ini untuk memastikan apa yang sebenarnya dilakukan oleh terduga atau tersangka ini. Sehingga tadi rekonstruksi itu berjalan dengan lancar ya, lancar. Namun ada hal-hal yang sedikit berubah dari 24 adegan menjadi 21 adegan seperti itu. Ini hasil observasi gimana, Bang? Gangguan jiwa atau gimana, Bang? Ya, jadi untuk hasil observasi itu memang ada gangguan jiwa, cuman ini belum kita pastikan seperti apa ininya ya. Tidak nanti karena kita kan akan dari penyidik tadi ada informasi bahwa akan dilakukan lagi dari ahli pidana seperti itu. Sehingga ini tahap masih dalam proses. Ya. Oke. Sini. Bos, nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.